Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lipi Nupita, NIM 210866208. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan secara singkat apa itu konsep jiwa dan raga. Pengertian tentang jiwa manusia. Pada zaman sebelum Masehi, jiwa manusia sudah menjadi topik pembahasan para filsuf. Saat itu, para filsuf sudah membicarakan aspek-aspek kejiwaan manusia dan mereka mencari dalil, pengertian, serta berbagai aksioma umum yang berlaku pada manusia. Pada sebelum tahun 1809, jiwa dipelajari oleh para filsuf dan para ahli ilmu faal atau fisiologi, sehingga psikologi dianggap sebagai bagian dari kedua ilmu tersebut. Selain pengaruh dari ilmu faal, psikologi juga dipengaruhi oleh satu hal yang tidak sepenuhnya berhubungan dengan ilmu kedokteran, yaitu hipnotisme. Satu Paracelsus, seorang ahli mistik, menunjukkan bahwa dalam tubuh manusia terdapat magnet yang sama halnya dengan bintang-bintang, dapat mempengaruhi tubuh manusia melalui pemancaran yang menembus angkasa. Dalam hubungan itu, von Helmont mengemukakan doktrin animal magnetism, yaitu cairan yang bersifat magnetis dalam tubuh manusia dapat dipancarkan untuk mempengaruhi badan, bahkan jiwa orang lain. Para ahli ilmu filsafat kuno seperti Plato 429 sampai 347 sebelum Masehi telah memikirkan hakikat jiwa dan gejala-gejalanya. Uraian oleh para filsuf abad pertengahan umumnya berkisar seputar ketubuhan dan kejiwaan. Berbagai pandangan mengenai ketubuhan dan kejiwaan dapat digolongkan dalam dua hal, yaitu pandangan bahwa antara kebutuhan dan kejiwaan pada hakikatnya dapat berdiri sendiri, meskipun didasari bahwa antara kejiwaan dan ketubuhan merupakan suatu kesatuan. Yang kedua adalah pandangan bahwa antara ketubuhan dan kejiwaan atau antara aspek psikis dan fisik tidak dapat dibedakan karena merupakan satu kesatuan. Menurut Ibnu Sina, jiwa manusia merupakan satu unit yang tersendiri dan mempunyai wujud terlepas dari badan. Dan kedua adalah menurut Al-Ghazali, bahwa jiwa mempunyai sesuatu perbuatan dengan dirinya sendiri, bila tidak diganggu oleh atau disibukkan dengan suatu apapun. Hakikatnya secara umum, jiwa mempunyai dua fungsi. Yang satu berhubungan dengan tubuh atau mencakup arah atau kontrol terhadapnya. Dan yang lain berhubungan dengan prinsip-prinsip dan 36 esensinya atau menyangkut pengertian terhadap hal-hal yang dapat dipikirkan. Yang ketiga adalah menurut Imam Razi tentang keterlibatan jiwa dalam mencari pengetahuan yang sempurna. Hal itu merupakan kenikmatan pada hari ini dan kebahagiaan pada hari yang akan datang atau akhirat. Ini disebabkan otoritas jiwa terhadap dunia jasadiah dikondisikan oleh hubungan jiwa dengan tubuh atau tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Tubuh adalah unsur yang kelihatan dan bersifat materi, mulai dari kepala, mata, telinga, mulut, lidah, tangan, hidung, dan apa saja yang dapat dilihat dari luar atau apa yang dapat dilihat dengan bantuan alat teknologi, seperti otak, jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan organ-organ tubuh lainnya. Tubuh dapat dilihat, beberapa dengan tubuh yang tidak kelihatan dan bersifat materi. Jiwa tidak dapat dilihat. Ia eksis sekalipun tidak kelihatan. Tidak ada alat secanggih apapun yang bisa melihat jiwa. Tidak ada yang bisa meneropong jiwa dengan bantuan alat apapun seperti CT, computerized axial tomography, scan. Jiwa hanya dapat dikenal lewat aktivitas tubuh, lewat perkataan, tulisan, dan tindakan. Ada pepatah, pohon baik atau tidak dapat dikenal dari buahnya. Dari tindakan seseorang dapat dikenal jiwa seseorang. Tanpa jiwa, manusia tidak dapat bergerak. Tanpa jiwa, manusia menjadi mayat. Tidak ada aktivitas sekecil apapun yang dapat dilakukan oleh manusia
kalau jiwanya tidak ada. Definisi jiwa Ibnu Sina tidak jauh dari pandangan Aristoteles, yaitu jiwa adalah kesempurnaan awal atau potensi dalam tubuh yang menjadi sumber aktivitas. Seperti pandangan Aristoteles, Ibnu Sina membagi fakultas jiwa menjadi 3, yaitu jiwa nabati, hewani, dan insani. Ibnu Sina telah memformulasikan konsep jiwa yang utuh. Ia menjelaskan makna jiwa dalam bentuk, hakikat, dan pembagiannya. Jiwa adalah sesuatu yang mewujud atau ada. Jiwa bisa dipahami sebagai suatu yang berbentuk fisik, yang material, melekat pada diri manusia, tampak dan tidak tersembunyi. Tetapi pada waktu lain ia mengandung arti sebagai sesuatu yang berbentuk non-material, yang mana mengalir pada diri fisik manusia sebagai jauhur atau substansi yang berdiri sendiri. Sesungguhnya konsep jiwa yang dikemukakan oleh Ibnu Sina, meskipun terlahir dari pandangan filsafat Yunani terutama Aristoteles dan Platonis, namun hal tersebut telah diadaptasi dengan konsep Islam, sehingga makna dan kandungannya merupakan cerminan dari ajaran Islam. Sekian penjelasan atau pemaparan secara singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.